Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Wih, apa kamu? Ya, selamat sore ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Sore hari ini kami Keluarga Exmut coba tengok kondisi perkembangan tanaman porang kami ya teman-teman. Ini yang kami tanam dari bibit umbi biasa yang sudah kami bagikan seperti di video-video kami sebelumnya, yang mana tanaman porang kami di lahan sini ini kami tanam di lokasi daerah semi persawahan ya teman-teman, bukan sawah murni ya, semi persawahan. Ini yang di samping sini sawah, cuma ini tanamannya nggak bisa subur padinya karena kurang hujan. Kemarin dari tahun baru itu tanggal 1 sampai kemarin tanggal 18 itu nggak ada hujan. Baru tadi sore itu ada hujan, tapi yang nggak deres-deres amat ya. Ini tanahnya sampai pecah-pecah seperti ini teman-teman. Ya, tapi ya alhamdulillah lumayan, lumayan menjadi penyejuk lah ya. Ini kalau yang bawah sini lumayan subur untuk padinya. Nah, di lokasi kami ini juga semi persawahan seperti layak yang di sini karena satu level, sehingga ketika mogok hujan hampir 18 hari ya, 18 hari lah kemarin hitungannya, ada kiriman hujan sekali tadi sore. Ini kondisinya tanaman porang tetap aman teman-teman ya, tetap aman alhamdulillah. Ini bisa dilihat parit-paritnya ini ada airnya, jadi meskipun kondisi mogok hujan 18 hari dan ada hujan kecil tadi sore, ini ada air. Nah, karena di sini ada parit, rembesan-rembesan air dari dataran yang agak tinggi, dia cenderung lari ke lahan kami ya teman-teman, karena lahan kami posisinya lebih rendah dibanding lahan-lahan warga di samping kiri dan samping atasnya sini teman-teman. Dan bisa dilihat kondisinya, artinya meskipun hujan itu cuma sedikit, tapi di parit-paritnya ini tetap ada airnya seperti ini, karena resapan-resapan air yang mengalir ke dataran lebih rendah. Nah, salah satu keuntungan yang kami peroleh dengan adanya kondisi seperti ini, kondisi lahan yang seperti ini, sehingga membuat tanaman porang kami ini lebih aman ya, lebih aman dari kondisi perubahan cuaca yang tidak stabil, sehingga membuat beberapa kondisi lahan yang posisinya di dataran agak tinggi seperti di sana ini mudah sekali kekurangan air, mudah sekali tanahnya pecah, mudah sekali tanaman porang itu kekurangan suplai airnya ya teman-teman. Itu mengakibatkan sebagian tanaman porang yang di dataran agak tinggi. Tinggi di sini artinya maksudnya lokasinya lebih tinggi dibanding sini, bukan di dataran tinggi yang dimaksud pegunungan gitu, bukan ya teman-teman. Itu membuat kondisinya lebih mudah rawan lemes, rawan mati seperti itu. Tapi kalau yang di daerah seperti ini, karena di sini airnya lebih aman, ini kondisinya tanaman porang kami jadi lebih sehat dan lebih mampu bertahan dalam kondisi cuaca yang tidak stabil ya teman-teman. Ini bisa dilihat kondisinya, tanaman porang kami aman ya, pertumbuhannya juga normal sejauh ini, bagus. Ini agak ngelentuk karena masih tunas baru, habis kena panas seharian gitu. Ini ya bisa dilihat ya teman-teman, airnya kondisinya seperti ini. Alhamdulillah. Jadi porang itu selain butuh peneduh ya teman-teman, butuh sejuknya kondisi dari atas, dia juga butuh air dari dalam tanahnya. Nah, ini jadi teman-teman juga harus memperhatikan gaya hidupnya si porang ini, permintaan dia untuk bisa hidup itu seperti apa, itu teman-teman harus lebih paham ya. Artinya dia butuh air ya, jadi porang itu butuh air, apalagi dia termasuk jenis tanaman porang yang kandungan ini di dalam batang-batangnya ini mayoritas adalah air semua. Kalau tidak percaya teman-teman boleh itu dikorek-korek gitu, diosrok-osrok gini, boleh pakai sendok, pakai peso, itu isinya air semua teman-teman. Artinya apa? Jadi tanaman porang ini memang
cukup banyak dia menyedot air ya. Salah satunya cadangan airnya disimpan dalam batangnya ini. Ketika curah hujan mogok gitu, dia masih mampu bertahan untuk beberapa hari, khususnya di daerah yang dataran rendah dan panas ya. Tapi kalau yang di daerahnya dataran rendah, panas, ditambah gak ada air, itu lama-lama batangnya ini dia akan kempes teman-teman ya. Dia lama-lama akan kempes. Kemudian kalau sudah kempes, lama-lama dia akan lemes, roboh, plek. Nah, kalau dia sudah roboh, patah, atau misalnya patahnya ini bukan patah dalam kondisi fresh seger lah ya, tapi batangnya itu sudah layu-layu gitu, lemes, kayak kempes, roboh. Nah, itu sudah nggak bisa diselamatin ya teman-teman. Jadi mau dikasih obat apapun, mau dikasih pupuk apapun, mau dikasih nutrisi suplemen ataupun dikasih booster apapun, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Harapannya cuma satu, mudah-mudahan ada muncul tunas baru. Nah, itu saja harapannya, seperti itu teman-teman. Tapi kalau yang kondisinya dari bibit umbi agak besar, dia tidak akan muncul tunas baru, dan gedenya umbi nanti akan sebesar apa, ya sudah sejadi-jadinya itu ketika dia dorman dini istilahnya ya, dia dorman dini atau mati prematur ya. Itu yang tidak kita harapkan teman-teman. Jadi makanya teman-teman harus siap siaga ketika terjadi perubahan cuaca yang agak ekstrim, kemudian mogok hujan sampai beberapa hari, bahkan sampai beberapa minggu. Alhamdulillah sebagian teman-teman yang lahannya dekat dengan sumber mata air disiram-siram, dikocor, bahkan ada yang di lap di sini ya, di paritnya, parit-parit itu digenangi air. Artinya air nanti akan meresap sendiri dengan serapan akar-akarnya porang itu, dia akan mengalir untuk mencukupi kebutuhan si tanaman porang kita. Tapi kalau yang teman-teman menanam di daerah yang jauh sumber mata airnya, kemudian terjadi mogok hujan, ya sudah, tinggal dikuatkan aja doanya semoga hujan bisa segera turun, itu aja. Makanya orang bercocok tanam porang itu sebenarnya tidak boleh hanya mengandalkan unsur bejo-beji teman-teman ya. Tidak boleh hanya mengandalkan unsur bejo-beji. Bejo-beji di sini apa ya? Maaf, kami tidak ke sana ya teman-teman, karena ini agak melonyok gini jalannya karena habis hujan, meskipun hujannya nggak kenceng, nggak deras ya. Ini saya di sini saja, dari atas ini. Jadi gitu, bercocok tanam porang itu tidak boleh ngandalin unsur bejo-beji. Nah, bejo-beji atau untung-untungan ya. Mudah-mudahan hujannya stabil, mudah-mudahan sering mendung, mudah-mudahan ini tidak boleh. Kita tidak bisa hanya ngandalin mudah-mudahan, itu tidak bisa. Jadi ya memang kita harus mensiasati. Kalau memang yang teman-teman bercocok tanam porang di daerah yang dataran rendah, atau yang mungkin sumber mata airnya kurang, atau yang mungkin diperkirakan nanti kalau ada mogok hujan beberapa hari, dikhawatirkan tanaman porang kita pada tumbang, ya sudah, ambil langkah untuk melakukan proses tanam dengan semi naungan atau menggunakan naungan yang buatan ya, atau bisa menggunakan ini naungan sintetis, paranet ya teman-teman, paranet. Tapi kalau yang ingin menggunakan naungan di sini, naungannya bisa diambil hasilnya. Kalau paranet kan nggak bisa diambil hasilnya ya, dia hanya menjadi peneduh saja. Tapi kalau ingin yang sambil mendapatkan hasil, ditanamilah tanaman tumpang sari, sehingga tumpang sari itu nanti bisa memberikan hasil tambahan selain memberikan naungan pada tanaman porang kita. Jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau teman-teman yang menanam di daerah dataran rendah, panas, dan cuacanya tidak stabil. Tapi kalau teman-teman yang sudah style yakin bahwasanya cuaca akan stabil, bagus, hujan stabil, dan lain-lain ya silahkan, monggo kalau nggak mau pakai naungan kalau untuk daerah yang panas. Tapi kalau untuk langkah amannya, kami memilih untuk yang kira-kira datarannya tinggi, sumber mata air kurang, akan kami kasih naungan. Itu yang kami lakukan ya teman-teman, dan itu pilihan seperti Om Martono. Jadi petani itu bebas, petani itu cerdas. Artinya bebas di sini boleh memakai gaya apapun ya. Gayanya bebas-bebas saja. Mau pakai naungan boleh, enggak boleh. Mau pakai semi naungan boleh, enggak boleh. Mau pakai naungan full seperti paranet boleh, semi naungan dengan tanaman sumbang sari juga boleh. Mau dipilihkan lahan yang bagus dekat dengan sumber mata air boleh, enggak juga enggak boleh. Pokoknya intinya harus siap-siap, dan segala resiko ya, konsekuensinya
kita sendiri yang menanggung, masing-masing petani. Jadi monggo semua pilihan, dan tentunya dengan segala konsekuensi yang akan kita tanggung, risikonya yang kita tanggung lah, yang kita terima, ya kita harus siap. Jangan nanti kok ngersulo, waduh misalnya orangku kok udah mati, waduh orangku kok gini, waduh kok gini, waduh kok gitu. Jadi kalau sudah siap mengambil langkah yang dipilih, ya sudah harus siap dengan segala risikonya ya. Jadi saran dari kami, kita harus pandai-pandai untuk mensiasati setiap lahan yang kita miliki dengan cara-cara yang tepat, dengan strategi yang tepat, sehingga tanaman porang kita tetap aman, bisa tumbuh tetap normal, dan hasilnya tetap bisa maksimal di musim dorman tiba. Oke ya teman-teman, sekian dulu bagi-bagi cerita dari kami, keluarga Exmut. Mudah-mudahan video yang kami bagikan lewat cerita kali ini bisa memberikan manfaat, bisa menambah ilmu kita bersama, bisa menambah motivasi kita bersama ke depan untuk bisa lebih baik lagi dan lebih sukses lagi. Oke ya, terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami, keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.